Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah semuanya, apa kabarnya? Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam kondisi prima, sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bapak dan Ibu, sebelumnya kita sudah melaksanakan pembelajaran yang sudah direncanakan dulu, kemudian melaksanakan penilaian. Nah, Bapak dan Ibu, dari hasil penilaian kita dapatkan informasi tentang peserta didik kita. Mungkin ada yang sempat membatin dalam hati ya, kok hasil penilaian yang setelah saya laksanakan tidak seperti yang saya harapkan. Masih ada peserta didik yang belum mencapai kriteria yang ditetapkan. Nah, Bapak dan Ibu, kali ini kita akan membahas bagaimana menjadikan pembelajaran yang tuntas bagi peserta didik. Bersama saya, Listiawati, pengawas sekolah Madya. Bapak dan Ibu, ketika ada peserta didik kita yang pembelajarannya masih belum mencapai pada kriteria yang ditetapkan, Bapak dan Ibu akan menyusun suatu perencanaan bagaimana agar mencapai pembelajaran yang tuntas atau mastery learning. Bagaimana caranya? Baik, kita akan bahas kali ini. Bapak dan Ibu, sebelumnya kita tengok dulu pembelajaran tuntas itu apa? Pembelajaran tuntas adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran yang mensyaratkan peserta didik menguasai secara tuntas seluruh standar kompetensi atau kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran. Kalau yang sekarang ada acuan pembelajaran, Bapak Ibu, acuan tujuan pembelajaran ATP. Kemudian Bapak dan Ibu bisa juga pada beberapa indikator pencapaian kompetensi pada mata pelajaran tertentu. Baik, Bapak dan Ibu, untuk pembelajaran tuntas ini biasanya dilaksanakan dengan pendekatan diagnostik. Jadi ketika sebelum pembelajaran kita lanjutkan untuk tuntas, kalau misalkan masih ada yang belum tuntas, maka kita akan cari tahu dulu seberapa atau apa saja yang membuat kesulitan peserta didik kita. Bagi peserta didik yang sudah tuntas, maka akan kita cari tahu dulu apa saja kelebihan yang bisa kita kuatkan. Nah, ini dengan pendekatan diagnostik. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, pembelajaran tuntas dilaksanakan dengan strategi tuntas, yaitu dengan pendekatan individual. Kita ingat Bapak dan Ibu ya, setiap peserta didik itu unik, memiliki karakteristik tersendiri. Gaya belajarnya masing-masing bisa jadi berbeda. Ya. Bisa jadi ada yang belajar secara auditori, menggunakan suara atau bunyi-bunyian, atau pula ada yang gaya belajarnya dengan visual, nyaman menggunakan warna misalnya, bentuk, atau mungkin ada beberapa spasial ya, dan lain-lain. Atau bisa juga gaya belajar kita dengan kinestetik, dengan gerakan. Ada yang dengan menggerakkan tangannya, ada yang menggerakkan kakinya, menggerakkan tubuhnya, atau mungkin bergeleng-geleng seperti ini. Nah, ini termasuk yang kinestetis. Atau tadi kita menggunakan gaya belajar yang kombinasi dari keduanya atau ketiganya. Baik, Bapak Ibu, kita akan mengarah ke sana untuk mendapatkan atau menjadikan pembelajaran kita tuntas. Baik, nah pembelajaran yang tuntas yang bagaimana? Nah, jika ini dalam suatu pembelajaran kita ibaratkan dengan tongkat ya Bapak dan Ibu ya, pembelajaran kita diberikan skala biasanya 100 ya, dari 0 sampai 100. Nah, ada kriteria yang ditetapkan, kriteria atau patokan. Nah, kalau kurikulum yang 2013, sebenarnya yang masih menggunakan kurikulum 2013, ada KKM, kriteria ketuntasan minimal. Ya. Bagi yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka, ada patokan ya, yang di sana adalah capaian pembelajaran. Ya. Kita sering memanggilnya dengan KKP. Nah, dalam pembelajaran di sini, ketika sudah ditetapkan patokannya atau kriterianya, bagi peserta didik yang belum mencapai patokan, maka
disebut belum tuntas. Yang sudah mencapai atau melebihi dari patokan yang ditetapkan, maka ini disebut peserta didik tersebut sudah tuntas. Nah, pembelajaran yang tuntas itu yang bagaimana? Menurut pendapat ahli Bapak dan Ibu ya. Baik, ini yang pertama dari John Carroll dalam bukunya Model of School Learning. Ya. Semua peserta didik dapat belajar sesuai kecepatan masing-masing. Kita ingat Bapak dan Ibu ya, minat dan gaya belajar mereka bervariasi sehingga bisa belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Ada yang mungkin lambat, ada yang sedang, ada yang cepat. Baik, peserta didik belajar sesuai kemampuan dan karakteristik masing-masing. Nah, sesuai dengan gaya belajarnya. Dengan demikian, Bapak dan Ibu kita sebagai guru, maka kita perlu memfasilitasi pembelajaran mereka menggunakan metode yang beragam. Media yang kita gunakan juga beragam, sesuai dengan gaya belajar mereka, minat dan keinginan, selera ya, kalau kita menyebutnya selera ya, peserta didik kita. Baik, selanjutnya menurut J.H. Block di Bloom, ya, perlu diagnosis secara benar agar peserta didik yang belajar lambat dapat difasilitasi waktu lebih lama dengan metode dan materi yang urut dari tingkat kompetensi awal. Maksudnya begini, Bapak dan Ibu, menurut blog ini bahwa perlu ada diagnosis yang mendapatkan data bahwa ada beberapa peserta didik yang mungkin belajarnya lambat, ada juga yang cepat. Nah, bagi yang peserta didik ini belajarnya lambat, maka perlu fasilitasi waktu lebih lama dibanding ya peserta didik yang cepat. Bapak dan Ibu berarti perlu penyediaan waktu yang lama. Nah, kemudian metode dan materinya juga urut dari kompetensi awal, itu maksudnya yang mudah ke yang susah, yang sederhana ke yang sulit, begitu ya. Yang simple ke yang kompleks, begitu. Baik, selanjutnya menurut Gann dalam buku Principles of Instructional Design, pemecahan masalah belajar dapat meliputi banyaknya waktu untuk belajar. Jadi ketika ada permasalahan dalam pembelajaran oleh peserta didik kita, maka bisa jadi ini karena nanti atau masalahnya di waktu, sehingga pemecahannya juga dari waktu. Kalau yang peserta didik kita belajarnya lambat, maka kita perlu menyediakan waktu yang lebih panjang. Jadi banyak waktu untuk belajar. Bisa juga dengan keragaman media atau materi. Jadi jika ada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran, maka salah satu alternatif pemecahan masalahnya dengan media dan materi yang beragam sesuai dengan keberminatan masing-masing. Berikutnya, salah satu cara pemecahan masalah berikutnya yang ketiga adalah diagnosis dari pengetahuan atau keterampilan prasyarat untuk menuntaskan tujuan. Bapak dan Ibu, jadi ketika ada tujuan pembelajaran yang memerlukan syarat pengetahuan atau syarat keterampilan sebelumnya, ini disebut dengan pengetahuan atau keterampilan prasyarat. Nah, kalau yang pengetahuan atau keterampilan prasyarat belum dikuasai, tentu saja yang materi selanjutnya tidak akan bisa lebih dikuasai, sehingga tujuan pembelajaran pada saat itu menjadi tidak tercapai. Jadi Bapak dan Ibu perlu mendiagnosis apa saja pengetahuan atau keterampilan prasyarat ya sebelum pembelajaran dimulai, sehingga Bapak dan Ibu bisa memperkirakan ya dan bisa membuat menyiapkan metode dan media yang sesuai. Jadi seperti contohnya misalnya begini, Bapak dan Ibu sedang mengajarkan mata pelajaran matematika tentang teorema Pythagoras. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, begitu Bapak dan Ibu ya, dan implementasinya. Nah, sementara Bapak dan Ibu harus mencari tahu ya, apa saja pengetahuan keterampilan prasyaratnya. Kalau A kuadrat plus sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, berarti peserta didik harus menguasai tentang kuadrat. Jadi nanti ketika ada rumus yang digunakan dalam teorema Pythagoras, peserta didik bisa menyelesaikan dengan baik. Jadi ilmu atau pengetahuan tentang kuadrat misalnya berapa bilangan dikuadratkan, bagaimana menghitungnya, nah itu menjadi prasyarat sebelum pembelajaran teorema Pythagoras. Itu contohnya Bapak dan Ibu ya.
Silakan disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing. Baik, nah masih menurut GAN, tuntas jika 90% peserta didik menguasai 90% dari kompetensi atau tujuan pembelajaran. Maksudnya begini menurut GAN, bahwa dari rencana pembelajaran sudah ditentukan patokan. Nah, yang mencapai patokan tadi dikatakan tuntas, ya, tuntas. Nah, jika dihitung dari peserta didik yang tuntas itu ada 90%, maka pembelajaran saat itu dinyatakan tuntas. Ini menurut GAN, ya. Bapak dan Ibu mungkin ada nanti atau keseharian yang bisa kita gunakan, ada yang menggunakan pendapat dari GAN ini, ada juga yang menggunakan yang lain. Jadi diulang ya, 90% yang ini yang sebelah kanan ini ya, kok 90% dari kompetensi, ini maksudnya jika 90%-nya itu sudah mencapai, ya. Ya. Kemudian 90%-nya mencapai, jadi nilainya 90 begitu. Nah, ke atas ya. Peserta didik yang mencapai nilai 90%, 90 ke atas itu jumlahnya sekelas lebih atau minimum sama dengan 90%. Begitu. Baik. Kemudian masih kelanjutan dari John B. Carroll. Nah, pendapatnya adalah bahwa peserta didik yang belum tuntas belajarnya, maka belum diperbolehkan melanjutkan materi berikutnya. Berarti perlu diberikan kegiatan untuk menuntaskan materi yang belum tersebut. Baik. Nah, ini yang nanti kita akan sebut dengan pembelajaran remedial. Baik. Bapak dan Ibu, pembelajaran tuntas atau mastery learning ini ibaratkan pembelajaran Bapak dan Ibu ya, jadi yang sudah mencapai KKM tadi atau capaian pembelajaran pada kurikulum yang ketiga ya, yang sudah mencapai atau dia melewati di sini maka disebut tuntas, yang belum disebut tidak tuntas. Nah, bagaimana tindak lanjut kita sebagai guru dalam melaksanakan penilaian ini? Jadi tindak lanjut penilaian yang kita laksanakan Bapak dan Ibu, ketika peserta didik kita sudah tuntas, maka boleh diberikan pengayaan. Bagaimana pengayaan? Nanti kita akan bahas ya Bapak dan Ibu ya. Baik, bagi peserta didik yang belum tuntas, belum mencapai kriteria yang ditetapkan atau patokan yang ditetapkan di sini, maka peserta didik tersebut wajib atau harus mengikuti remedial. Nah, Bapak Ibu guru diharuskan memberikan remedial bagi peserta didik yang belum tuntas. Nah, Bapak Ibu guru kalau yang pengayaan bagaimana sifatnya Bapak dan Ibu? Jika ada peserta didik yang memintanya, maka Bapak dan Ibu harus memberikan pengayaan. Ya, baik. Jika memintanya. Baik. Kalau remedial, Bapak dan Ibu wajib memberikan ya, harus memberikan. Nah, pembelajaran tuntas yang kita tengok berdasarkan pada prinsip-prinsipnya ada 4 Bapak dan Ibu menurut Gentile ya. Di Lely tahun 2003 ya. Baik, kita tengok dulu prinsipnya. Kompetensi yang harus diurutkan secara hierarkis. Maksudnya kompetensi untuk mencapai pembelajaran tuntas itu harus ya dari yang sederhana ke yang kompleks, dari yang mudah ke yang sulit dan seterusnya. Baik, kemudian penilaian acuan patokan dan setiap kompetensi ada umpan balik gini. Jadi penilaiannya didasarkan pada patokan atau kriteria yang ditetapkan tadi, bukan didasarkan pada dibandingkan dengan peserta didik yang lain. Ya. Diulang Bapak dan Ibu ya. Jadi ketika ada peserta didik yang mencapai, misalkan mendapatkan nilai 60, ini disebut tuntas atau tidak, dibandingkan dengan patokannya. Misalnya KKM-nya 70, berarti nilai 60 ini belum tuntas. Bukan dibandingkan dengan peserta didik yang lain. Misalnya nilai 60 ini, tapi peserta didik lain sebagian besar nilainya di bawah 60. Bukan berarti yang 60 ini tuntas ya. Bukan dibandingkan dengan peserta didik lain, tapi dibandingkan dengan patokan yang ditetapkan. Baik. Nah, mengapa kok tidak boleh dibandingkan dengan peserta didik yang lain? Karena memang masing-masing peserta didik itu punya karakteristik tersendiri. Nah, kemudian kita sebagai guru Bapak dan Ibu ada atau diberikan ya ini ya setiap kompetensi ada umpan balik. Jadi kita memberikan umpan balik Bapak dan Ibu
agar nanti peserta didik dan orang tua wali peserta didik bisa mengetahui, oh, peserta didik tersebut sudah menguasai tentang apa, belum menguasai tentang apa, sehingga kalau misalkan belum akan bagaimana berusaha untuk mengejar ketertinggalannya sehingga pembelajaran itu menjadi baik. Baik, prinsip selanjutnya yang ketiga yaitu pembelajaran remedial bagi peserta didik yang belum tuntas. Jadi jika ada yang belum mencapai kriteria maka diadakan pembelajaran remedial. Ya. Baik, bagi yang peserta didik sudah tuntas, sudah mencapai kriteria yang ditetapkan, maka berhak untuk melaksanakan kegiatan pengayaan. Jadi Bapak dan Ibu guru membuat program pengayaan bagi peserta didik yang tuntas belajar lebih awal. Mengapa disebut lebih awal Bapak dan Ibu? Ketika peserta didik sudah mencapai KKM-nya atau patokannya, acuan kompetensinya yang ditetapkan, capaiannya ditetapkan, berarti peserta didik tersebut sudah tuntas, sehingga waktu yang diperlukan juga lebih cepat. Kalau ada peserta didik yang belum tuntas berarti masih memerlukan waktu tambahan. Nah, ini dikatakan memerlukan waktu yang lebih banyak. Jadi yang sudah tuntas dikatakan belajarnya tuntas lebih awal. Baik. Kemudian Bapak dan Ibu kita ingat kembali untuk pembelajaran tuntas ini menurut Hein Sweeter ya 1996 berpendapat kalau metodenya ada 2 yang bisa dilaksanakan untuk pembelajaran tuntas. Namun demikian satu nomor ini ada berapa yang perlu kita garis bawahi ya Pak dan Ibu ya. Metode yang pertama bahwa pembelajaran tuntas dengan pembelajaran individual. Jadi mengapa pembelajaran individual? Karena setiap peserta didik unik. Baik, bisa juga dengan pembelajaran dengan teman atau rekan sejawat yang disebutnya dengan peer instruction. Jadi bisa juga dengan bantuan rekan sejawatnya untuk bersama-sama belajar. Bisa juga bekerja dalam kelompok kecil, misalnya ada beberapa 2, 3, 4 yang belum tuntas, maka bisa belajar dalam kelompok kecil, diskusi, dan seterusnya. Baik, untuk metode yang digunakan ini, yang di kelas bisa juga menggunakan metode yang beragam atau bervariasi, multi metode. Baik, mengapa menggunakan metode yang beragam? Barangkali pada pembelajaran sebelumnya ada peserta didik kita yang tidak nyaman belajar menggunakan metode tersebut sehingga hasilnya menjadi rendah atau belum mencapai kriteria yang ditetapkan. Baik, metode yang kedua yaitu bisa juga menggunakan pendekatan tutorial dalam kelompok kecil. Kelompok kecil misalkan 3 orang yang belum tuntas, yang belum mencapai kriteria yang ditetapkan, kemudian diberikan tutorial. Ya, tutorial oleh siapa? Bisa oleh rekan sejawat, bisa juga oleh guru, ya, bisa juga oleh alumni, ya. Namun demikian nanti ada beberapa yang perlu kita tengok ya di belakang ada. Baik, bisa juga tutorial per individu, misalnya yang tidak hanya 1 orang, nah kita bisa laksanakan melalui atau bersama dengan rekan sahabatnya tutorialnya secara individu. Kemudian bisa juga pembelajaran terprogram. Jadi Bapak dan Ibu jika ada beberapa peserta didik kita yang belum tuntas, maka Bapak dan Ibu sebagai guru untuk menuntaskan kegiatan pembelajaran pada kompetensi tersebut perlu menyusun program bagaimana menyelesaikan agar tuntas. Baik, bisa juga dengan buku-buku kerja. Ini terserah Bapak dan Ibu sesuai dengan kondisi sekolah dan kondisi peserta didik. Kemudian bisa juga menggunakan permainan dan pembelajaran berbasis komputer. Bapak dan Ibu, mungkin permainan atau game dalam komputer ada juga yang edukatif ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian bisa juga belajar secara daring atau mungkin menggunakan aplikasi tertentu. Nah ini menurut Hein Sweeter ya. Baik, Bapak dan Ibu, bagaimana peran kita sebagai guru untuk melaksanakan pembelajaran sehingga pembelajaran tuntas? Bapak dan Ibu, kita sebagai guru diharapkan menjabarkan dulu kompetensi dasar atau indikator pencapaian kompetensi atau tujuan pembelajaran dari ATP Bapak dan Ibu ya, sesuai
pengetahuan prasyaratnya. Tadi sudah ya Bapak dan Ibu ya. Pengetahuan prasyaratnya apa? Kita rinci dulu apa saja pengetahuan prasyaratnya. Baik. Kemudian kita bisa berperan untuk mengurutkan cakupan dan unit. Cakupannya misalkan seberapa luas materi yang akan dipelajari. Ya. Kadangkala Bapak dan Ibu pada jenjang SD, jenjang SMP, jenjang SMA atau sederajat ya, ada materi yang sepertinya diulang, padahal berbeda cakupannya. Baik, berbeda cakupannya, seperti misalnya tentang apa ya Pak Ibu ya, di SD ada reproduksi, di SMP ada reproduksi, di SMA ada reproduksi bagi yang ada pelajaran IPA-nya. Nah, tentu saja cakupannya tidak akan sama. Di SD misalnya baru mempelajari bahwa manusia ada jenis kelamin laki-laki atau pria, ada jenis kelamin wanita atau perempuan, begitu ya. Kemudian ciri-cirinya. Nah, di SMP sudah ada tanda-tanda kelamin sekunder, misalnya menstruasi dan seterusnya. Di SMA bisa pembelajaran yang lebih luas lagi sampai kepada bagaimana tentang reproduksi itu tentang kelainan dan seterusnya. Badan Ibu ya, jadi cakupannya Badan Ibu harus kami dulu sampai di mana cakupan. Jangan sampai terlalu banyak atau kalau terlalu sedikit berarti untuk jenjang di bawahnya. Baik. Kemudian juga unitnya Bapak dan Ibu silakan. Baik. Selanjutnya pembelajaran dengan metode dan media yang sesuai. Jelas ya Bapak dan Ibu ya, karena setiap peserta kita unik, memiliki kebutuhan belajar masing-masing sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Kemudian memantau hasil penugasan. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Penugasan yang kita laksanakan, nilai formatif ya, misalnya PR, kita sering menyebutnya PR begitu, atau mungkin ada tugas saat itu juga silakan ada latihan langsung dikumpulkan, dikerjakan ya. Bapak dan Ibu harus memantau hasil penugasan ini. Dengan memantau ini, maka Bapak dan Ibu akan mengetahui sampai di mana penguasaan kompetensi peserta didik tersebut. Ya. Sehingga Bapak dan Ibu bisa mengetahui ya, mana yang sudah tuntas, mana yang belum. Ya, jadi penugasan tetap harus Bapak Ibu tengok hasilnya ya, meskipun dalam penentuan nilai rapot nanti sedikit berbeda ya, tidak digunakan dalam kriteria, salah satu kriteria dari penentuan nilai rapot untuk yang kurikulum yang baru, baik aturan yang baik. Kemudian Bapak dan Ibu, kita sebagai guru menilai hasil pencapaian kompetensi, jelas ya, hasil pencapaian kompetensi baik yang sikap, baik pengetahuan maupun yang keterampilan. Kemudian kita menggunakan teknik diagnostik ya, kita perlu mencari tahu ada kesulitan belajar apa, gaya belajar. Kalau yang sudah yang kira-kira punya kelebihannya apa saja dengan tes diagnostik atau dengan cara yang lainnya Pak dan Ibu ya, diagnostik ya. Kemudian Bapak dan Ibu, kita bisa melakukan persiapan alternatif bagi peserta didik yang memiliki kendala khusus, alternatif strategi pembelajaran yang berbeda dengan yang peserta didik lainnya. Maksudnya bagaimana Bapak dan Ibu ya, seperti ini misalnya ya, ada peserta didik yang memiliki gangguan pada kakinya sehingga untuk lari agak kesulitan. Nah, pada saat itu mungkin habis kecelakaan ya, sehingga kesulitan untuk menggunakan kakinya menyelesaikan kompetensi lari. Sementara Bapak dan Ibu di sana ada kompetensi yang harus diselesaikan adalah bisa berlari ya, menggunakan apa namanya itu, gaya apa namanya, ancang-ancang itu ya, lari jarak pendek gitu ya, sprint ya. Nah, bagaimana untuk startnya? Nah, Bapak dan Ibu bagaimana dengan peserta didik yang sedang sakit tadi terkendala untuk lari? Nah, Bapak dan Ibu perlu menyiapkan strategi yang lain selain praktik lari dengan itu. Ya, misalnya mungkin bisa dengan menggambarkan, mungkin dengan penugasan dalam bentuk produk. Bapak dan Ibu ya, ini bagi yang terkendala tertentu, Bapak dan Ibu perlu menyiapkan strategi tertentu. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya pada pembelajaran tuntas bagi yang belum mencapai kriteria yang ditetapkan, maka kita sebagai guru wajib memberikan
remedial, perbaikan. Apa itu remedial? Bapak dan Ibu, kita tengok. Remedial bagi peserta didik yang bertugas, ya, menggunakan berbagai metode. Jelas Bapak dan Ibu ya. Mengapa? Karena masing-masing peserta didik kan tingkat kesulitannya tidak sama. Gaya belajarnya tidak sama. Sehingga keberminatannya tidak sama. Kemudian setelah pembelajaran remedial diakhiri dengan penilaian kembali atau penilaian ulang. Sehingga peserta didik bisa memperbaiki nilai hasil belajar. Kapan waktunya? Waktunya itu setelah penilaian harian dari satu atau beberapa kompetensi dasar atau TP ya Pak Ibu ya di kurikulum Merdeka. Baik, maksudnya bagaimana? Jadi ada materi yang karakteristiknya itu satu kompetensi dasar agak luas sehingga satu kompetensi dasar langsung diberikan penilaian harian. Tapi ada pula yang materinya lebih sempit sehingga beberapa kompetensi dasar digabungkan baru dilakukan penilaian harian. Nah, begitu. Jadi setelah penilaian harian didapatkan informasi hasilnya ada yang belum mencapai kriteria yang ditetapkan, maka Bapak dan Ibu peserta didik ini wajib mengikuti remedial dulu sebelum melanjutkan pembelajaran pada kompetensi dasar selanjutnya. Baik, prinsip pembelajaran remedial. Ada 5 Bapak dan Ibu yang kita perlu pahami. Ya, Bapak Ibu perlu memahami tentang prinsip pembelajaran remedial. Adaptif yang pertama. Bisa menyesuaikan dengan kondisi peserta didik, kondisi sekolah, dan seterusnya. Jadi tidak kaku Bapak dan Ibu ya, kita menyesuaikan. Kalau misalkan peserta didiknya tidak suka dengan didiktik, jangan didiktikkan. Kalau peserta didiknya tidak bisa menggunakan form, ya jangan menggunakan form, dan seterusnya. Adaptif. Interaktif, jadi saling berinteraksi, saling berhubungan, berkomunikasi maksudnya ya. Jadi peserta didik dengan guru kita sebagai guru interaktif. Jadi tidak kaku juga, tapi kakunya bagaimana? Tidak ada inisiatif untuk bergerak atau berkomunikasi. Ya, interaktif. Kemudian prinsip selanjutnya fleksibilitas metode dan penilaian pelajaran. Fleksibel, jadi luas. Bapak dan Ibu, pernah saya ketika pada saat pembelajaran pada waktu tertentu ya waktu saya menjadi guru, saya mau mengadakan pembelajaran dengan bantuan media. Ini memberikan gambaran visual tentang warna-warna dan seterusnya. Namun demikian ternyata peserta didik tidak suka dengan PowerPoint. Mereka lebih suka dengan gurunya ceramah. Nah, Bapak dan Ibu, kalau waktu itu kita menggunakan pembelajaran seperti itu, nah ketika remedialnya maka perlu kita ganti. Peserta didiknya tidak suka menggunakan PowerPoint, lebih suka dengan ceramah. Barangkali peserta didiknya ini adalah yang tipikalnya lebih banyak yang auditori, yang lebih suka. Bapak dan Ibu, kita luwes ya mengikuti gaya belajar peserta. Baik. Pemberian umpan balik bersifat segera. Jadi jangan ketika ada penilaian harian kemudian dilaksanakan, dapatkan informasinya hasil belajarnya berapa, siapa saja yang belum tuntas, diberitahukan ke peserta didik sehingga peserta didik bisa siap-siap. Dan Bapak Ibu guru juga bisa menyiapkan bagaimana pembelajaran remedialnya sehingga seluruh peserta didik sebelum kompetensi selanjutnya sudah siap atau sudah tuntas belajar. Baik, jadi umpan baliknya ini diperlukan agar bisa segera menyelesaikan apa yang seharusnya dikerjakan. Baik, siap-siap. Kemudian prinsip selanjutnya adalah pelayanan sepanjang waktu. Bapak dan Ibu, peserta didik kita kan memiliki kecepatan belajar yang bervariasi. Jadi kita dengan segala keikhlasan kita, Bapak dan Ibu ya, kita siapkan waktu yang panjang untuk peserta didik kita bisa mengikuti remedial. Jika ada peserta didik yang memang perlu waktu agak lama untuk belajar pada kompetensi tertentu. Bersabar ya Bapak dan Ibu ya, semoga ini ladang pahala Bapak dan Ibu menjadi amal jariah. Baik,
perlakuan pada pembelajaran remedial, perlakuan Bapak dan Ibu guru ya. Bagaimana? Pembelajaran ulang dengan metode atau media berbeda. Ada penyederhanaan materi, ada variasi penyajian, ada penyederhanaan tes. Maksudnya begini Bapak dan Ibu ya. Jadi kita sebagai guru bisa melaksanakan remedial dengan pembelajaran ulang yang menggunakan metode atau media yang berbeda dengan sebelumnya. Tadi sudah ya. Atau bisa juga menyederhanakan materi yang semula mungkin sepanjang apa, sekian. Ketika remedial maka bisa dipersingkat. Variasi penyajian juga bisa kita sesuaikan, kemudian adakan penyederhanaan tes. Barangkali kalimat dalam instrumen tes kita, instrumen penilaian kita, tidak bisa dipahami peserta didik tersebut dengan baik, jadi perlu kita sederhanakan. Baik, perlakuan yang bisa kita laksanakan juga dalam remedial adalah belajar mandiri atau pemberian bimbingan secara khusus, terutama bagi peserta didik yang memerlukan bimbingan khusus. Pembelajaran mandiri bagi peserta didik yang bisa mengejar remedial laksanakannya dengan mandiri. Baik, Bapak dan Ibu, perlakuan kita selanjutnya bisa dengan pemberian tugas, penugasan ya, atau latihan. Ini kalau misalnya peserta didik kita bisa cukup dengan penugasan. Baik, yang bagaimana itu nanti kita di belakang bisa ada ya gambarannya, kita lihat contohnya. Selanjutnya, perlakuan kita untuk remedial bisa dengan belajar kelompok peserta didik masing-masing dengan bimbingan alumni atau tutor sebaya. Bapak dan Ibu begini, alumni bisa kita minta bantuan untuk menemani peserta didik kita untuk belajar. Demikian juga bagi yang peserta didik sudah tuntas bisa menjadi tutor sebaya. Namun demikian, bagi tutor sebaya baik dari rekan sejawatnya ataupun dari alumni selalu dalam perhatian Bapak dan Ibu ya, jangan sampai lepas dari tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Baik, lalu dalam kontrol. Baik, Bapak dan Ibu, nah ini sebelum melaksanakan pembelajaran kita perlu melaksanakan diagnosis kesulitan belajar. Bagaimana Bapak dan Ibu? Jadi mungkin ada peserta didik kita yang mengalami kesulitan tertentu sehingga kita akan tahu apa penyelesaian permasalahan terhadap peserta didik yang memiliki kesulitan sehingga hasil belajarnya belum tuntas. Baik. Nah, macam kesulitan yang terjadi pada peserta didik bisa kita kelompokkan menjadi tiga ya, yang ringan, yang sedang, yang berat. Ya. Tulisan biru ini ya Bapak dan Ibu ya. Baik. Yang ringan misalnya kurang fokus dalam belajar. Sedang tidak enak badan, kurang fokus. Yang sedang misalnya gangguan belajar dari luar peserta didik, misalnya di luar berisik ya, yang berisik sekali sehingga peserta didik tidak fokus, tidak konsentrasi. Ada beberapa peserta didik yang tidak konsentrasi sehingga belajarnya menjadi terkendala. Yang gangguan atau kesulitan sedang. Yang berat, kesulitan berat misalnya pada peserta didik dengan kebutuhan khusus, misalnya ini tunarungu atau kita sering menyebutkan dengan tuli, tunanetra atau sering disebut dengan tunadaksa atau dengan gangguan. Nah, peserta didik dengan gangguan tertentu ini termasuk yang berat. Biasanya kalau di sekolah disediakan fasilitas, maka perlu ada guru yang khusus mendampingi yang disebut dengan guru bayang. Bapak dan Ibu dari bimbingan konseling atau konselor bisa mendampingi. Atau kalau guru bayangan, shadow teacher bisa bekerjasama dengan lembaga yang terkait. Ya, baik. Bapak dan Ibu, untuk melaksanakan diagnosis kesulitan belajar peserta didik, kita bisa menggunakan beberapa macam teknik ya. Silakan Bapak dan Ibu yang diminati atau yang Bapak Ibu sesuai dengan kondisi saat itu di sekolah Bapak dan Ibu. Baik, bisa berupa tes prasyarat tadi ya untuk mengetahui prasyarat pengetahuan atau keterampilan ya. Kemudian bisa juga dengan tes diagnosis ya. Ini biasanya untuk mengetahui gaya belajar, keberminatan dan sebagainya dari peserta didik.
Ini ada yang kognitif, ada yang non kognitif, Bapak dan Ibu ya, diagnosis ya. Baik. Bisa juga dengan wawancara, bisa juga dengan pengamatan atau observasi. Nah, ini ada contoh Bapak dan Ibu. Kuesioner atau angket diagnosis kesulitan belajar tadi itu. Contoh saja Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu bisa mengembangkan instrumen yang ada identitas, nama dan kelas. Nah, contohnya ini ada penyebab kesulitan belajar. Misalnya, kurang fokus pada saat mengikuti proses pembelajaran ya atau tidak. Kebanyakan tugas yang lainnya di luar tugas sekolah. Nah, peserta didik tersebut ya apa tidak. Ada masalah pribadi, misalnya urusan rumah yang agak menyita waktu dan pikiran sehingga bisa mengganggu pembelajarannya. Ada atau tidak? Ya atau tidak. Ini contoh Bapak dan Ibu silahkan bisa dikembangkan. Jumlahnya juga menyesuaikan ya. Baik, nah pembelajaran remedial yang dilaksanakan Bapak dan Ibu, kita bisa melaksanakan pembelajaran remedial, ada tahapannya. Ini secara umum ada 4 tahapan. Bapak dan Ibu awalnya mengidentifikasi permasalahan pembelajaran, kemudian membuat perencanaan pembelajaran remedial. Jadi pembelajaran remedial itu tidak tiba-tiba atau ujuk-ujuk ya Bapak dan Ibu ya, tapi kita rencanakan dulu. Jadi nanti misalnya pada saat RPP itu di bagian bawah ya ada pembelajaran remedial bagi peserta didik yang belum tuntas. Nah, diperkirakan begini-begini maka pembelajaran remedialnya direncanakan apa. Dan juga bagi yang pengayaan. Baik. Melaksanakan pembelajaran remedial. Jadi setelah direncanakan dalam RPP, dituliskan, kemudian Bapak dan Ibu melaksanakan pembelajaran remedial bagi peserta didik yang tuntas belajar pada kompetensi dasar tersebut. Kemudian setelah dilaksanakan, Bapak dan Ibu guru bisa melaksanakan evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran remedial. Dievaluasi silakan datanya bisa dijadikan umpan balik Bapak dan Ibu. Baik. Nah, bagaimana pembelajaran remedial yang sebaiknya kita laksanakan? Tahapan tadi, Bapak dan Ibu, kita sudah rencanakan. Untuk ke peserta didik, kita perlu menyosialisasikan, ya. Kapan waktunya? Pada awal tahun pelajaran. Jadi, begini Bapak dan Ibu, di awal tahun pelajaran kita kan biasanya berkenalan ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian berkenalan, kemudian pengenalan singkat tentang mata pelajaran, materi yang akan dipelajari, penilaiannya. Nah, di sana juga disampaikan bahwa bagi peserta didik yang belum mencapai kriteria yang ditetapkan pada kompetensi tersebut atau tujuan pembelajaran tersebut, maka wajib mengikuti remedial. Ya, bagi yang mencapai bisa mengikuti. Nah, itu disampaikan pada awal tahun pelajaran. Nah, informasinya tentang itu ya secara garis besar. Kemudian bagaimana pembelajarannya disampaikan secara umum, bisa dengan pembelajaran, bisa dengan penugasan individu, bisa dengan kelompok. Disampaikan secara umum agar peserta didik kita memiliki persiapan dan mengetahui apa yang harus dikerjakan ketika hasil belajarnya tidak atau belum mencapai kompetensi kriteria yang ditetapkan. Baik. Bapak dan Ibu, ini contoh teknik pelaksanaan penugasan pembelajaran remedial. Jadi, pembelajaran remedial dengan penugasan, nah ini teknik pelaksanaannya. Bapak dan Ibu begini. Misalnya Bapak dan Ibu, saat itu pembelajarannya dilaksanakan, kemudian didapatkan hasil dari penilaian hariannya. Ternyata setelah diambil data, misalnya satu kelas itu 32 peserta didik, ternyata ada 16 orang yang belum tuntas, belum mencapai KKM. Itu berarti 16 dari 32 peserta didik itu 50% yang belum tuntas. Nah, ini ada yang di tabel yang tengah nih Pak dan Ibu ya. Tuntasnya 50%, belum tuntasnya berarti 50%. Nah, kita tengok nih, ini bukan menurut Gan Bapak dan Ibu ya, ini pada umumnya menggunakan ini ada 3 kelompok. Kalau yang tuntasnya di atas 80% sampai 100%, berarti itu tidak tuntasnya kan, kalau 100% tuntas berarti tidak tuntasnya 0 gitu ya. Semuanya tuntas ya. Kalau tuntasnya misalnya 81% berarti tidak tuntasnya berarti
19%. Jadi ini rentang Bapak dan Ibu ya. Kalau yang tuntasnya 80,1 di atas 80% ya sampai 100%, maka tidak tuntasnya selisihnya 100% dikurangi tuntasnya. Jadi ini selisih dari yang tuntasnya. 0% sampai 20%. Nah, kemudian kelompok yang kedua adalah 50% sampai 80% tuntas, berarti yang tidak tuntasnya di antara 20% sampai 50% yang tuntas. Nah, kalau yang tuntasnya di bawah 50%, berarti tidak tuntasnya di atas 50% sampai 100%. Nah, Bapak dan Ibu, ini ketuntasan kelas. Jadi, ketika kelas Bapak dan Ibu tadi peserta didik sudah dinilai, didapatkan hasil, dihitung Bapak dan Ibu menggunakan analisis ketuntasan belajar, didapatkan jumlah peserta didik yang tuntas sekian, yang tidak tuntas sekian. Jika ternyata hasilnya ternyata di bawah 50% yang tuntas, maka dikatakan kelas tersebut belum tuntas, yang merah. Kalau di kelas tersebut hasilnya ternyata di antara 50% sampai 80% yang tuntas, maka ini yang belum tuntasnya di antara 20 sampai 50% ya, maka kelas tersebut juga belum tuntas. Ya. Nah, jika yang tidak tuntasnya 20% ke bawah atau yang tuntasnya di atas 80%. Ini berarti kelas tersebut disebut sudah tuntas. Nah, Bapak dan Ibu akan melaksanakan pembelajaran remedial tergantung pada ketuntasan kelas. Ya. Kalau kita lihat yang tulisan biru yang kelas tuntas, yang baris paling atas, Bapak dan Ibu ya. Jika hanya sedikit peserta didik yang tidak tuntas, misalnya ada 2 peserta didik dari 32 peserta didik yang tidak tuntas, 2 dari 32. 2/32 kali 100%. Jadi masuk di sini ya Pak dan Ibu ya. Nah, maka Bapak dan Ibu bisa memberikan penugasan individu pada peserta didik yang belum tuntas tersebut. Ya, hanya 2 orang dari 32, masih di bawah 20% ya. Nah, penugasan kemudian setelah diberikan penugasan, kemudian peserta didik tersebut bisa diberikan penilaian ulang secara individual, bisa lisan, bisa tertulis. Ya, baik. Kemudian jika ternyata peserta didik kita dalam kelas saat itu yang tuntasnya di antara 50-80%, maka misalnya ini kalau 32 berarti ada sekitar berapa yang tidak tuntas? 15 orang yang tidak tuntas misalnya ya. Kalau separuh 50% kan 16 ya Pak dan Ibu ya. Misalnya 15 orang yang tidak tuntas. Berarti dari sini, maka Bapak dan Ibu pembelajaran remedialnya bisa dengan penugasan kelompok. Mengapa kelompok? Karena ini ada beberapa peserta didik sehingga perlu berdiskusi atau belajar bersama dan menghemat waktu sehingga penugasannya kelompok. Nah, kemudian setelah itu juga dilaksanakan pembelajaran akhir pembelajaran dengan penilaian individual, penilaian ulang, bisa lisan, bisa tertulis. Baik, selanjutnya jika yang tidak tuntas jumlahnya banyak yang tidak tuntas. Jadi yang tuntasnya di bawah 50%, yang tidak tuntas di atas 50%. Misalkan dari 32 peserta didik yang tidak tuntas ternyata 16 orang ke atas, 11, 17, 18, dan seterusnya. Bapak dan Ibu berarti ada kemungkinan ada ketidaknyamanan pembelajaran peserta didik. Nah, Bapak dan Ibu tadi menengok dulu kesulitan belajarnya apa. Ya, jika ternyata memang peserta didik di kelas kita yang tidak tuntas banyak tadi, sebagian besar kinestetis gaya belajarnya, sementara sebelumnya Bapak dan Ibu menggunakan metode ceramah misalnya, berarti apa? Bagi yang auditori senang ya ceramah ya. Bagi yang kinestetis tidak suka mendengarkan karena lebih suka bergerak. Maka Bapak dan Ibu melaksanakan pembelajaran ulang pada remedial dengan menggunakan metode kinestetis sesuai dengan gaya belajar di kelas tersebut, peserta didik di kelas tersebut. Ya, kinestetis silakan. Jadi pembelajaran ulang tidak sama metodenya dengan pembelajaran yang sebelumnya yang reguler. Disesuaikan dengan kesulitan belajar peserta didik. Demikian juga medianya Bapak dan Ibu ya, silakan sesuaikan. Baik. Kemudian penugasannya, nah kalau yang di sini yang banyak yang tidak tugas tadi, Bapak Ibu pembelajaran ulang ini bisa pada saat pembelajaran, jam pelajaran atau di luar jam pelajaran. Kalau pada saat jam pelajaran, Bapak Ibu harus pandai-pandai mengatur
strategi agar peserta didik yang tuntas tidak bosan Bapak dan Ibu ya. Nah, ini memerlukan pengelolaan kelas yang lumayan ekstra fokus Bapak dan Ibu ya. Baik. Kalau di luar jam pelajaran boleh, Bapak dan Ibu silahkan disesuaikan. Kemudian diberikan penugasan kelompok juga kalau jumlahnya banyak dan diakhiri dengan pemberian penilaian individual, penilaian ulang bisa berupa tes lisan ataupun tes baik. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu, ini sebelum Bapak dan Ibu, oh iya ini remedial atau tidak, dari mana datanya? Nah, Bapak dan Ibu bisa menengok pada analisis ketuntasan belajar peserta didik. Ini contoh Bapak dan Ibu ya, hanya contoh. Bapak dan Ibu bisa menggunakan format yang lain, menyesuaikan, silakan ya. Ini contoh untuk memberikan gambaran yang lebih mudah ya. Analisis ketuntasan belajar Bapak dan Ibu setelah melaksanakan penilaian harian, identitasnya kita siapkan ya, kita tuliskan. Kemudian ini contohnya, jumlah peserta didik bukan 10 ya, 15 Bapak dan Ibu ya, 15. Oke, kemudian jumlah pesertanya 32, skala nilainya 100, KKM-nya atau kriteria atau patokan yang ditetapkan atau capaian belajar yang ditetapkan 77 ya. Baik. Nah, ini soalnya pilihan ganda, misalnya kunci jawabannya di sini adalah AB AB. Bapak dan Ibu ini tadi oke. Bentar, ini kunci jawabannya kurang ya. Ini kalau misalkan ini baru 10 ya. Nanti kalau di belakang ada 5 lagi. Baik ya. Ada 5 lagi A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B misalnya ya. Nah, kemudian si A atau siapa satu ini ya. Jawabannya misalnya di sini ya. Kalau jumlahnya yang dijawab sama, maka oke, jumlah yang dijawabnya sama, oke. Kalau jawabannya ternyata kurang, baru menjawab sedikit, maka statusnya kurang. Ini contoh ya. Misalnya si A atau siapa satu ini ya, menjawab nomor 1 sampai nomor 8 salah. Nomor 9 sampai nomor 15 betul. Nah, yang betul ada 7, maka nilainya adalah 7/15 kali 100 sama dengan 47. Nah, karena KKM-nya 77, maka ini di bawah 77. Berarti dia peserta didik si A atau siapa satu ini wajib remedial. B atau siapa dua ini yang betul nomor 1 sampai nomor 6, nomor 9, 10, 11, kemudian 13, 14, 15. Betul 12. Nilainya 12/15 kali 108. Sudah di atas 77 berarti tuntas. Demikian juga untuk yang bawahnya. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya ini tadi Bapak dan Ibu. Iya. Dari jumlah soal yang 15 tadi, kita dapatkan nilai. Sebelum kita ke tabel yang kiri, kita tengok yang kanan dulu Bapak dan Ibu ya. Kita tengok dulu ini. Ada contoh jumlah soal. Misalnya jumlah soal 10, 15, dan 20. Ya. Yang jumlah soalnya 10 di sini, maka satu butir soal ini mendapatkan nilai 10. Ya, kalau betul 1, 10, betul 2, 20, dan seterusnya. Betul 10, maka nilainya 100. Ya. Kalau misalnya jumlah soalnya 15, satu butir soal ini nilainya 7. 2, 13, dan seterusnya. Jika betul 15, nilainya 100. Jika soalnya 20 butir, maka jika betul 1, ini nilainya 5. Betul 2, 10, dan seterusnya. Jika betul, mana dia? Betul 19, 95, betul 20, 100. Nah, di sini kita tengok, jika KKM-nya 71, maka kalau untuk yang soalnya 10, berarti di sini, di pas kotak ini Bapak dan Ibu ya. 71 di antara 70 dan 80. Berarti kalau peserta didik betulnya 7, maka masih belum tuntas. Kalau betulnya 8, berarti sudah tuntas. Nah, untuk yang jumlah soal 15, KKM-nya 71, berarti di sini, di kotak ini. Soalnya yang dijawab benar 10, maka nilainya 67, berarti ini wajib remedial. Jika 11 sudah 73, sudah di atas 71, maka ini berhak pengayaan. Ya, baik. Untuk yang soal jumlahnya 20, maka jika KKM 71,
kalau betul 14, 70 itu masih belum tuntas, ya wajib remedial. Kalau betul 15, nilainya 75, maka berhak pengayaan karena sudah tuntas. Nah, ini sebagai contoh, jika soalnya 15 ini sebagai contoh saja Bapak dan Ibu ya. Misalnya anak tersebut mendapatkan nilai, ini yang tadi, nilainya 47, Bapak Ibu yang di sini nanti ditambahkan ya, sebagai contoh saja ya. 47 kita masukkan di sini, ini penilaian harian. Jadi anak atau peserta didik tersebut wajib remedial. Ya, kita tuliskan 47. Si B misalnya atau siapa dua ini nilainya 67 wajib remedial. Nah, si C atau siapa tiga nilainya sudah 80 tuntas. 80. Yang remedial siapa? Yang remedial adalah yang belum tuntas. 7 dan 67. Nah, remedialnya bagaimana? Nah, begini. Kalau yang dapat nilai 47, ini contohnya, sebagai contoh Bapak dan Ibu ya, tabel yang bawah ini. Yang salah nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pada saat nanti penilaian ulang, maka peserta didik yang mendapatkan nilai 47 yang salah sebelumnya pada saat penilaian harian itu nomor 1 sampai 8, maka yang dikerjakan nomor 1 sampai 8. Ya, nomor 9 sampai 15 sudah benar, berarti sudah menguasai untuk kompetensi yang diujikan pada nomor 9 sampai 15. Jadi tidak perlu ya, yang belum tuntas kan yang ini. Di nomor 1 sampai 8. Jika ternyata ya tadi 47 berapa betulnya Pak? Ya, 7 ya. Ada 7. Jika ternyata dari mengerjakan nomor 1 sampai nomor 8 tadi si A tadi yang semula 47 ternyata betulnya berapa? Hanya betul 3. Jadi ditambahkan kalau tadi 47 betulnya 3. Jadi nilainya 67. Remedial 1. Nah, karena 67 masih di bawah KKM 71, maka peserta didik tersebut berhak untuk remedial yang kedua. Remedial paling banyak 2 kali ya Bapak dan Ibu ya. Nah, jika nanti ternyata misalnya kalau yang 67 ini misalnya yang nomor 8, 7, 6 ini yang betul. Yang belum betul nomor 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti remedial 2 peserta didik si A tadi atau siapa satu tadi ini mengerjakan soal nomor 1 sampai 5 yang belum ya. Baik, jika ternyata ada betul 1, maka nilainya 73. Ya, 11 jadi nilainya 73. Nilainya bukan 71 KKM. Nah, ini makanya di sini sebentar Bapak dan Ibu yang tadi di slide yang ini sebentar. Nilai remedial di atasnya ya dapat lebih tinggi dari KKM, maksudnya yang di sini dapat lebih tinggi ini bukan tinggi sejauh-jauhnya tapi menyesuaikan dengan instrumen penilaian yang kita gunakan. Jadi yang ini penjelasannya yang tadi ini ya. Kalau misalkan jumlah soalnya 15 maka bisa berhak 73 di atas KKM 71, tapi karena jumlah yang benar 11 nilainya 73. Kalau misalnya jumlah soalnya 10 berarti di atas KKM-nya 80. Jadi karena betul 8 nilainya 80, tidak ada nilai 71 Bapak dan Ibu ya untuk jumlah soal 10. Nah, bagi yang instrumen penilaiannya jumlahnya 20 misalnya, maka didik yang remedial tadi berhak nilai berapa? Ini di sini ada 15 ya, berarti bisa 75. Ya, betul 15. Baik. Nah, jika yang di sini misalnya si B atau siapa dua ini nilainya 67 kemudian remedial yang setelah remedial pembelajaran ulang dengan penilaian ulang ternyata betul semua. Nah, berapa nilainya? Diberikan nilai di atas KKM sesuai dengan jumlah soal tadi. Tapi yang bukan semuanya Bapak dan Ibu ya. Karena kalau nanti semuanya nanti yang pengayaan bisa yang tuntas dan belum pengayaan 80 misalkan ini bisa cemburu ya Bapak Ibu. Kita menengok pada prinsip penilaian ya, kita masih ingat ya berkeadilan. Salah satu kebijakannya dengan memberikan nilai ini sesuai dengan instrumennya ada berapa, kemudian di sini ada skornya berapa dan dapatkan nilai. Ini ya 73. Baik, nah nanti nilai yang digunakan yang diambil untuk penghitungan penentuan nilai kenaikan kelas untuk rapor dulu ya kalau semester 1, untuk kenaikan kelas kalau semester 2 atau kelulusan berarti yang di sini hasil yang terbagus. Berarti mungkin tidak hasil remedia menurun. Tidak mungkin Bapak dan Ibu ya. Mengapa? Kan hasilnya perbaikan.
Jadi tidak mungkin menurun, yang dikerjakan yang belum tuntas ya. Baik, ini 73, yang dimasukkan 73, yang sini 73. Nah, yang pengayaan nanti ya, ini misalnya, ini misal. Baik. Baik, Bapak dan Ibu kita teruskan untuk contoh dari soal yang remedial. Ini, Bapak dan Ibu, ini contoh ada yang perlu kita cermati ya, ini sebagai contoh Bapak dan Ibu. Misalnya, soalnya seperti ini, perhatikan gambar berikut. Pohon pada gambar batangnya tumbuh belok ke atas karena adanya gerak. Baik, bagi peserta didik yang belum tuntas pada nomor ini, jika ternyata peserta didik tersebut tidak memahami tentang gambar begini, maka kita perlu ganti. Ada kemungkinan ini nggak jelas gambarnya. Kita ganti bagian tubuh yang lain. Kalau di sini batangnya digarisbawahi, maka yang di sini adalah yang akarnya, gerakan ujung batang yang arah cahaya. Ini ujung akar, bisa diganti. Tumbuhan pada gambar akarnya tumbuh belok ke sumber air karena adanya gerak. Ya, Bapak dan Ibu, kalau kita menengok instrumen penilaian ya yang baik, ini mungkin masih ada yang perlu dicermati Bapak dan Ibu ya. Apakah yang seperti ini sudah bagus? Nah, belum tentu Bapak dan Ibu. Ketika hasil penilaian Bapak dan Ibu anak lakukan analisis butir soal, bisa jadi ada 3 kelompok soal ya. Ada soal yang diterima tanpa perbaikan. Tapi ada juga soal yang diterima tapi dengan revisi. Ada juga soal yang ditolak. Soal yang diterima dengan perbaikan, berarti Bapak dan Ibu ketika memberikan soal remedial juga perlu ya. Kalau yang diterima utuh, berarti bisa itu berarti peserta didik bisa menggunakan tes itu, berarti valid, begitu ya Pak dan Ibu ya. Kalau yang misalkan soalnya ditolak, Pak dan Ibu perlu diganti redaksinya atau mungkin gambarnya dan seterusnya disesuaikan sehingga tidak menyulitkan, barangkali dari soalnya sendiri yang sulit ya untuk dipahami. Atau mungkin ada pemahaman yang berbeda dengan yang dimaksud pembuat soalnya. Kita berarti ya, yang kita maksud apa, yang dimaksud berarti apa, yang dimaksud berarti apa. Baik. Nah, kalau seperti itu Bapak dan Ibu, kita bisa mengganti soal seperti ini. Namun untuk mengganti soal seperti ini Bapak dan Ibu, baik yang soal remedial maupun yang diganti seperti ini, yang diingat adalah bahwa antara butir soal yang reguler, yang penilaian harian sebelumnya, dengan soal remedial, kisi-kisinya harus sama. Bapak dan Ibu, di sana ada kata kerja ya, kata kerja yang ada di indikator butir soal, Bapak dan Ibu ya. Nah, silahkan ditengok ya. Kalau misalkan disajikan gambar, maka di sini harus ada gambar juga. Dan gambar, peserta didik dapat menunjukkan contoh gerak pada tumbuhan misalnya. Ini bisa, karena contoh gerak pada tumbuhan bisa pada ujung batang, bisa pada ujung akar. Ya. Baik, nah kalau yang seperti ini misalnya ini agak sedikit berbeda dengan yang soal ini ya. Tumbuhan pada gambar berikut batangnya belok karena rangsangan. Kalau ini nama gerakannya, yang di sini rangsangan yang ditanyakan. Cahaya, zat kimia, kelembapan. Ini bisa dilakukan jika memang kisi-kisinya memungkinkan. Jadi biasanya kisi-kisi yang seperti ini lebih luas jangkauannya. Ya. Tapi kalau kisi-kisi yang sempit, maka mirip soalnya, hanya mirip mungkin diganti ini batang dengan akar misalnya. Kalau yang ini berarti kisinya luas. Bapak Ibu, maka berhati-hatilah dalam membuat kisi-kisi karena ini menentukan pada hasil belajar dan menentukan kegiatan selanjutnya termasuk dalam remedi dan pengayaan. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan untuk pembelajaran pengayaan. Bagi siapa ini? Pembelajaran pengayaan bagi peserta didik yang lebih cepat menguasai kompetensi yang sudah tuntas duluan. Nah, kemudian yang tulisan biru ini ya, pembelajaran pengayaan adalah suatu pengalaman atau kegiatan bagi peserta didik yang tuntas melebihi KKM atau capaian pembelajaran yang ditetapkan. Pembelajaran tuntas mengembangkan dan memperdalam minat, bakat, dan mengoptimalkan kecakapannya. Jadi, Bapak dan Ibu begini maksudnya ya, pembelajaran pengayaan itu bisa jadi peserta didik sudah menguasai kompetensi tersebut, tapi bisa dikembangkan minatnya kemana. Ya. Misalnya pembelajaran tentang fermentasi, KTP, sudah tahu. Contoh
proses fermentasi misalnya pembuatan tape, sudah tahu digunakan ragi, hasilnya misalnya agak krenyes-krenyes karena menghasilkan CO2. Peserta didik akan mengembangkan misalnya selain apa lagi makanan yang dihasilkan menggunakan proses fermentasi. Nah, itu berarti pengembangan, memperdalam sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Ya, sehingga kecakapannya menjadi lebih terasah. Nah, mengapa kok tidak dilakukan semuanya peserta didik? Karena tidak semuanya mencapai itu. Jadi ini diberikan apa ya, semacam bonus begitu Bapak dan Ibu ya. Diberikan bonus agar mereka lebih apa ya, lega, lebih puas dalam mempelajari kompetensi tersebut. Baik, kemudian penguatan kompetensi dasar tertentu dengan penugasan, misalnya membaca, tutor sedia, diskusi, dan sebagainya. Begini maksudnya Bapak dan Ibu ya, jadi ada kompetensi dasar yang ini sudah tercapai, sudah dipahami, tapi akan dikuatkan. Jadi semakin kalau di sini dikembangkan, kalau ya ini dikuatkan saja, misalnya dengan membaca referensi yang berbeda dengan buku siswa, ya, mungkin dari ensiklopedia atau di internet dan sebagainya. Bisa. Baik. Nah, sebelum melaksanakan pembelajaran pengayaan, hampir sama dengan pada pembelajaran yang dilakukan identifikasi kesulitan belajar, kalau pada pembelajaran pengayaan dilaksanakan identifikasi tingkat kelebihan kemampuan belajar. Nah, yang bagaimana? Yang kita caranya nih ya, Bapak dan Ibu ya. Kemampuan belajar. Identifikasinya bagi belajar yang lebih cepat. Ya. Ada peserta didik yang mungkin lambat, ada yang sedang, ada yang cepat. Nah, yang cepat ini termasuk, oh iya, mana yang cepat ya? Kalau ini bisa mengidentifikasi. Kemudian, menyimpan informasi lebih mudah. Ada yang sekali mendengar atau sekali melihat, tadi langsung paham. Nah, ini berarti Bapak Ibu harus membuat semacam pemetaan ya, peserta didik yang mudah memahami yang mana. Yang lebih cepat, mudah memahami sekali, langsung. Keingintahuannya tinggi, curiosity. Rasa ingin tahunya tinggi. Berarti kalau peserta didik yang ini biasanya akan lebih mengembangkan lebih luas atau dalam. Bapak dan Ibu perlu dipetakan juga, diidentifikasi mana yang punya rasa ingin tahunya lebih tinggi. Berpikir mandiri. Dengan mandiri bisa mengembangkan kompetensinya. Kemudian superior dalam berpikir abstrak. Maksudnya begini. Bapak dan Ibu, peserta didik pada jenjang TK kan masih melihatnya konkret ya. SD juga konkret, agak sedikit abstrak. SMP itu konkret menuju abstrak. Ya. SMA dan sederajat maksudnya ini sudah mulai abstraknya agak banyak. Kalau nanti di perguruan tinggi baru nanti abstraknya yang sangat banyak Bapak Ibu ya. Nah, misalnya kalau untuk peserta didik yang SMP konkret menuju abstrak, berpikir, nah, mana yang memiliki kemampuan abstraksinya lebih banyak, lebih dominan, superior, ya. Sehingga ini berarti dengan pembelajaran yang berpikirnya abstrak lebih banyak, maka ini memiliki kemampuan yang lebih banyak, lebih bisa jadi lebih cepat belajarnya. Baik. Nah, kemudian peserta didik, Bapak dan Ibu, memetakan peserta didik yang memiliki banyak minat. Semakin banyak minat biasanya keinginan belajarnya menjadi lebih banyak ya. Jadi bisa pemenuhannya juga bermacam-macam. Baik, Bapak dan Ibu, kita teruskan untuk cara atau identifikasi untuk mengetahui tingkat kelebihan peserta didik. Bisa menggunakan tes IQ, Intelligence Question. Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan guru bimbingan konseling atau konselor ya, atau mungkin sekolah bekerja sama dengan lembaga penyedia layanan tes IQ. Nah, bisa juga dengan tes inventory, inventarisasi inventory ya. Bisa juga Bapak Ibu dengan wawancara, siapa ya memiliki minat apa, siapa ya, nah begitu bisa Bapak Ibu ya, sederhana, tergantung pada disesuaikan dengan kondisi. Ya, baik. Pengamatan atau observasi bisa juga pada menyaksikan yang ini cepat, yang ini, yang seterusnya monggo ya silakan. Nah, kapan dilaksanakan pembelajaran pengayaan? Setelah penilaian harian dari satu atau beberapa KD yang tuntas, bagi yang tidak tuntas atau belum tuntas dengan
Nah, jenis dari pembelajaran pengayaan ada 3 kelompok, Bapak dan Ibu. Ya, ini ada 3 lingkaran ya, ada 3. Eksplorasi ini yang biru, kemudian pemecahan masalah yang merah jambu ya. Kemudian keterampilan proses ya, yang hijau. Yang saya mulai dari yang keterampilan proses dulu, Bapak dan Ibu. Keterampilan proses berarti peserta didik tersebut melaksanakan suatu proses tertentu sehingga meningkatkan keterampilan atau kompetensinya. Jadi, kegiatan bagi peserta didik agar berhasil dalam melakukan pendalaman dan investigasi topik yang diminati berupa pembelajaran. Jadi, misalnya Bapak dan Ibu, ini kembali ke contoh Bapak dan Ibu misalnya tentang pendalaman materi apa ya, tentang tape. Tadi kembali fermentasi, Bapak Ibu tahu ya tape ya. Tape fermentasi ketika abstraknya kan ada reaksi yang terjadi mengubah singkong menjadi tape. Di sana ada pengubahan karbohidrat, kemudian oleh ragi menghasilkan energi. Di sana ada hasilnya adalah CO2, nah yang krenyes-krenyes itu ya. Nah, ini abstrak, Bapak dan Ibu. Nah, bagi peserta didik yang sudah memahami tentang ini, tapi ingin diperdalam, kemudian jadi lakukan pendalaman, dan juga melakukan investigasi, misalnya dengan kelompok tertentu, atau kalau yang ini biasanya kelompok kecil ya, mengamati produsen tape, bagaimana menyiapkan bahannya, melaksanakan peragian, penutupan, hingga menghasilkan tape. Nah, ini berarti investigasi. Kalau misalkan dengan pendalaman bisa dengan menggunakan apa ya, mengamati misalnya bukan membuat tapi misalkan baru membeli ya prosesnya. Mengamati singkong, pas dipegang warnanya, baunya. Kemudian untuk tape baunya bagaimana, dipegang bagaimana, atau dipegang atau diraba ya. Kemudian dirasakan ya. Nah, itu diamati kemudian ditulis. Ternyata berbeda. Nah, ini ditulis dalam menjadi keterampilan proses sederhana. Baik. Bisa juga eksplorasi. Nah, untuk yang kegiatan eksplorasi ini, kegiatan untuk disajikan peserta didik berupa misalnya buku, tokoh masyarakat yang tidak tercantum dalam kurikulum. Maksudnya begini, seperti misalnya tadi, kembali ke tape. Kalau tadi baru mengamati, coba bedakan antara singkong dengan tape singkong. Kalau yang di kegiatan eksplorasi lebih mendalam, misalnya dengan mencari referensi tentang tape sampai ke reaksinya, ya, detail di ensiklopedia misalnya atau di internet bisa. Atau dengan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat misalnya produsen tape. Kalau yang investigasi tadi bedanya apa Bapak dan Ibu ya? Di sini kalau di sini investigasi masuk ke sana ya diminati peserta didik sendiri. Kalau yang tokoh masyarakat ini misalnya pedagang tapenya diundang ke sekolah boleh jadi cerita begitu ya. Tapi kalau yang mandiri tadi peserta didik yang datang ke tempat produsen tapenya, maka ini investigasi. Kalau yang tokoh masyarakatnya yang tadi misalnya tape yang membuat tape diundang ke sekolah bercerita, ngobrol, nah itu eksplorasi. Jadi tadi bisa bertanya lebih banyak. Lanjut, yang tidak tercakup dalam kurikulum. Nah, perlu diingat Bapak dan Ibu, untuk kegiatan yang ini berarti yang tidak termasuk dalam kurikulum yang reguler. Karena kalau misalkan pembelajaran tadi apa namanya? Tape fermentasi dari karbohidrat menjadi dengan peragian menggunakan ragi menghasilkan energi dan CO2 itu adalah reguler. Jadi lebih dari itu. Kalau masih menanyakan itu berarti masih sama dengan kurikulum. Lanjut. Pemecahan masalah. Nah, ini Bapak dan Ibu ini lebih kuat lagi dan memerlukan beberapa pemahaman yang lain. Jika ada suatu permasalahan, kemudian bisa diselesaikan dengan beberapa pemahaman yang lain. Mungkin bisa juga lintas disiplin ilmu, lintas mata pelajaran kalau bagi didik. Baik,
program untuk peserta didik yang memiliki kemampuan belajar lebih tinggi berupa pemecahan masalah, problem solving, nyata dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah atau pendekatan investigatif. Investigasi lagi. Bedanya apa? Kalau yang di sini menyelesaikan permasalahan, misalnya fermentasi yang tadi baru pakai. Nah, kalau ini kok ada bau yang tidak sedap di sekitar sekolah. Ternyata ada tumpukan sampah. Nah, ternyata daun kering dengan sampah baunya beda. Berarti ini jadi pelajari apa hubungannya dengan fermentasi. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan sampah agar tidak bau. Jadi masalahnya adalah daun-daunan yang kering menjadi bau karena ada sampah, menjadi sampah. Ya. Bagaimana caranya? Di sana ada proses fermentasi tapi tidak menghasilkan bau. Nah itu berarti memerlukan ilmu-ilmu yang lain. Dan Ibu, nah ini agak berat ya. Tapi untuk yang sederhana seperti ini bisa investigasi. Namun demikian bagi peserta didik juga termasuk yang berat. Baik, pemecahan masalah. Apakah bisa memilih salah satu dari ini? Monggo silakan Bapak dan Ibu disesuaikan dengan peserta didik. Bapak dan Ibu ya. Baik. Nah, sudah. Oke. Nah, pembelajaran pengayaan bentuk pelaksanaannya ada 4 macam. Bapak dan Ibu silakan sesuaikan dengan kondisi peserta didik Bapak dan Ibu ya, silakan dipilih. Nah, ini ada yang biru belajar kelompok. Yang krem ini ada belajar mandiri, yang merah muda ini pembelajaran berbasis tema, dan yang hijau ini adalah pemadatan kurikulum. Baik, kita mulai yang biru dulu. Belajar kelompok. Tadi bagi peserta didik yang tuntas bisa belajar kelompok. Nah, peserta didik dengan minat tertentu diberikan pelajaran bersama pada jam-jam pelajaran sekolah yang biasanya jam-jam pelajaran sekolahnya biasanya sambil menunggu teman-teman yang belajar. Jadi misalnya ada hanya 2 orang yang tuntas, yang lain pembelajaran remedial. Ini yang remedial melaksanakan remedial di jam tersebut ini mulai ya, yang 2 orang dibentuk kelompok, kemudian diberikan pembelajaran pengayaan. Nah, belajar mandiri, namanya mandiri berarti bisa dilaksanakan di luar jam sekolah ya. Peserta didik belajar secara mandiri sesuatu yang diminati, bisa di luar jam pelajaran. Pembelajaran berbasis tema, jika peserta didiknya belajar dalam tema yang besar, yaitu gabungan kurikulum yang terkait dari berbagai disiplin. Tadi seperti misalnya problem solving untuk menyelesaikan bau pada sampah daun-daunan di sekolah. Nah, itu melibatkan beberapa ilmu. Misalnya untuk menakar perlu ilmu matematika menakar, misalnya menggunakan takaran berapa daunnya, berapa yang digunakan raginya, bagaimana cara mengeringkannya, ya. Kemudian bagaimana menghubungi petugas piket, itu berarti perlu bahasa yang diperlukan. Ya. Kemudian bagaimana jika ini dilaksanakan nanti biar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Di sana ada pembelajaran yang lain ya, Bapak dan Ibu ya. Ada pendidikan agama dan budi pekerti dan lain sebagainya. Baik. Pemadatan kurikulum. Peserta didik belajar pada kompetensi yang belum dikuasai, hanya yang belum dikuasai. Padatkan di situ saja. Yang sudah dikuasai tidak perlu dilakukan kembali, ini boleh. Bapak dan Ibu silahkan bisa memilih salah satu atau bisa digabungkan. Tapi sebenarnya kalau digabungkan perlu ke tampilan tertentu Bapak dan Ibu ya, bisa memilih salah satu. Nah, baik. Slide selanjutnya. Nah, ini contoh untuk penilaian pada pembelajaran pengayaan. Misalnya untuk pengayaan ini biasanya dituliskan dalam bentuk portofolio. Kemudian biasanya dihargai nilai pengayaan ini sebagai nilai lebih dari peserta didik. Tergantung nilainya Bapak dan Ibu ya. Kalau nilainya sudah 100 sudah mentok ya, sudah paling atas berarti ya tidak ditambahkan lagi. Tapi kalau nilainya masih di bawah 100 tuntas tapi belum ada 100 silahkan bisa di. Namun demikian, Bapak dan Ibu, ini kembali kepada Bapak dan Ibu guru. Baik, sebagai contoh Bapak dan Ibu, kita tengok kembali di kanan ini ada contoh soal
15, dan 20. Yang kotak biru yang soal 10 ini berarti yang tuntas ini misalnya 80 untuk betul 8, 90 untuk betul 9, dan seterusnya. Yang 15 jumlah soalnya jika betul 11 nilai 73, 12 80, dan seterusnya. Ya soal 20 jumlah soalnya jika betul 15 maka nilainya 75. Ya, yang dalam kotak biru ini Bapak Ibu ya. Jika 16 nilai 80, jika 17 85, dan seterusnya. Nah, berarti jika sudah mencapai kalau yang nilai 80 kalau yang soalnya 10. Kalau yang 15 berarti nilai 73 pun sudah tuntas karena KKN 71 ya. Kalau yang di soal 20 maka 75. Itu berarti sudah tuntas. Nah, ingin mengadakan pengayaan maka misalnya ini contoh yang siapa 3 ini ya atau siapa C ya gitu. Baik, misalnya 8. Nah, kemudian pengayaan mendapatkan nilai 870. Bisakah mendapatkan nilai 100? Bisa, ya. Silahkan, nah, ini yang dimasukkan dalam penghitungan nanti penentuan nilai RAP. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa Bapak Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran peserta didik sehingga semua peserta didik bisa terfasilitasi dengan nyaman dan menyenangkan sehingga seluruh peserta didik bisa tuntas belajar dan sekolah tentu saja akan terjadi peningkatan nilai dan hasil belajar sehingga mutu pendidikan di sekolah kita akan semoga semuanya bernilai ibadah Bapak dan Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.